Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tatasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas rahmat Allah dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban yang agung dalam Islam, yaitu salat Jumat. Ini merupakan sebuah nikmat yang agung dari sekian banyak nikmat lainnya yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Kita bisa meningkatkan ketakwaan dengan berusaha melazimi pelaksanaan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Inilah yang diwasiatkan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam agar bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang artinya, beramallah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pembahasan khutbah kali ini adalah tentang jabatan dalam Islam. Suatu kali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu datang menghadap Rasulullah. Dia adalah salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dan juga termasuk sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Setelah itu dia berkata-kata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Fadaraba biyadihi ala mankibi, thumma qala, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa addal ladzi 'alaihi fiha." Yang artinya, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda mengangkat saya sebagai pejabat?" Abu Dzar berkata. Rasulullah menepuk-tepuk bahuku kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah dalam kepemimpinan. Sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, jabatan kepemimpinan itu akan menjadi sebab kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah tersebut dengan haknya dan menjalankan kewajibannya dalam memenuhi amanah tersebut." Hadis riwayat Muslim nomor 1825. Dari hadis ini kita bisa mengerti bagaimana pandangan Islam tentang jabatan kepimpinan. Rasulullah tegas menyatakan bahwa jabatan kepimpinan itu amanah yang harus dijaga. Amanah tersebut berat dan sulit, tidak akan mampu untuk lepas dari tanggung jawabnya kecuali orang-orang yang kuat. Pada hari kiamat, jabatan kepimpinan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi orang yang tidak memiliki kelayakan untuk memimpin, atau orang yang memang memiliki kelayakan, hanya saja dia berbuat tidak adil dalam kepimpinannya. Akibatnya Allah Ta'ala menghinakannya pada hari kiamat dan mempermalukannya. Dia akan menyesal atas kelemahan dirinya. Sedangkan orang yang memang memiliki kapasitas untuk memimpin dan berbuat adil dalam kepemimpinannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang agung. Hal ini sebagaimana terlihat dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam ada etika atau adab yang sangat ditekankan bagi setiap muslim agar tidak meminta jabatan tertentu untuk dirinya.
Hal ini berdasarkan hadis-hadis berikut ini selain hadis Abu Dzar tadi. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa in u'titaha an mas'alah wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alah fa anta 'alaiha. Yang artinya, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu jangan meminta kepimpinan. Kalau kamu diberi jabatan kepimpinan karena memintanya, maka kepimpinan tersebut akan dipersilahkan kepadamu sepenuhnya tanpa ada bantuan dari Allah. Dan jika jabatan kepimpinan tersebut diberikan kepadamu tanpa kamu memintanya, maka kamu akan ditolong oleh Allah untuk menjalankannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor 7147. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jabatan kepimpinan itu mengandung potensi mudarat atau fitnah yang tidak kecil. Seseorang sangat berambisi untuk meraih jabatan kepimpinan akan sangat berpotensi agamanya menjadi rusak akibat sifat ambisiusnya terhadap kepimpinan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, yang artinya, dua serigala lapar yang dilepaskan ke sekumpulan kambing gembala itu tidaklah lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan oleh ketamakannya terhadap harta dan kedudukan. Hadis riwayat Ahmad 15.794 dan At-Tirmizi 2376. Ini berarti sikap tamak seseorang terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak agama seseorang dibanding dua serigala kelaparan yang dilepaskan di tengah-tengah kambing gembala yang tidak ada penjaga sama sekali. Hampir bisa dipastikan seluruh kambing bakalan disantap habis kecuali sedikit saja. Ketamakan terhadap harta menjadikan seseorang tidak peduli lagi bila harus mencari harta dari yang haram. Hal itu juga membuatnya berambisi terhadap kedudukan apabila bertujuan untuk mendapatkan popularitas dan pujian manusia atau menjadikan dirinya berambisi untuk memburu kepimpinan, kekuasaan dan pengaruh. Yang lebih parah kerusakan dan bahayanya adalah memburu kehormatan dan kedudukan tinggi di tengah umat manusia melalui perkara-perkara yang terkait agama seperti ilmu, amal soleh dan sikap zuhud. Karena semua itu mestinya hanyalah ditujukan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan kenikmatan yang kekal serta kedekatan kepada Allah Ta'ala, bukan demi mendapatkan sesuatu dari dunia ini dengan perkara agama tersebut. Nabi mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat agama seseorang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukan kecuali hanya sedikit saja. Hal ini sebagaimana hanya sedikit saja kambing gembalaan yang selamat akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar yang ada di tengah-tengah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adanya larangan untuk meminta jabatan tentu ada hikmah di baliknya. Dalam setiap perintah dan larangan dalam syariat senantiasa ada hikmah di baliknya. Baik ada madarat yang dihindarkan atau maslahat yang hendak diraih demi kebaikan kaum muslimin. Karena memang syariat Islam itu Allah Ta'ala turunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin, bahkan bagi manusia secara umum. Tidak ada bagian dari syariat Islam yang menyebabkan mudarat kepada umat manusia. Terkait tentang larangan untuk meminta jabatan kepimpinan ini, di antara hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepimpinan itu adalah amanah. Tujuan dari kepimpinan dalam Islam adalah mewujudkan maslahat kaum muslimin dan memberikan berbagai manfaat kepada mereka. Oleh karenanya, Rasulullah tidak mau mengangkat seseorang yang meminta jabatan tersebut. Hal ini karena permintaannya terhadap jabatan itu menunjukkan atau mengindikasikan adanya kepentingan dirinya untuk mewujudkan suatu kemaslahat yang bersifat khusus atau pribadi. Sementara jabatan kepimpinan itu tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Yang kedua, menghindarkan penyesalan dan kehinaan di akhirat. Hikmah lainnya adalah orang-orang yang memang tidak berkompeten atau tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin akan terhindar dari kehinaan di akhirat dan tidak akan menyesal. Sebab Nabi sudah tegas menyatakan bahwa kepimpinan itu hanya akan membawa maslahat bila dipegang oleh orang yang mengambil dengan haknya dan mampu memenuhi kewajiban yang terkandung dalam amanah tersebut. Yang ketiga, menghindarkan kerusakan akibat kepimpinan tidak kompeten. Hikmah berikutnya adalah terhindar dari munculnya kerusakan akibat adanya orang-orang yang menduduki jabatan kepimpinan namun tidak memiliki kelayakan sama sekali untuk melaksanakannya. Yang keempat, memberikan amanah kepada yang tidak memintanya. Hikmah lainnya
adalah agar seorang pemimpin yang hendak memberikan amanah kepada seseorang agar menjauhi orang-orang yang memiliki ambisi kuat untuk menduduki jabatan tersebut atau bahkan yang memintanya. Hal ini akan menutup bagi orang-orang yang tidak memiliki ketulusan dalam menjalankan kepemimpinan dalam rangka mewujudkan maslahat kaum muslimin. Kekuasaan dan sumber daya yang berada di bawah tanggung jawabnya bisa dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bahkan kelompoknya, bukan untuk kepentingan maslahat umat. Ini berarti merugikan umat secara keseluruhan. Hari ini tuntunan Nabi Muhammad sering diabaikan oleh umat Islam. Akhirnya muncullah begitu banyak kasus penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Banyak kepentingan umat yang terbengkalai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata wa innahu wasami'ul alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin Allahumma ansurhum ala al yahud wa man awanahum minal kufari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqq ya hayyu ya qayyum. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairu dhallin wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma qadaitana. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jundam wa min sayil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar.